Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita berjumpa lagi dengan pertemuan online di pertemuan minggu ke-6. Semoga teman-teman tetap sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang teori komunikasi massa, di mana teori komunikasi massa ini sesuatu yang penting dalam proses komunikasi massa tentunya ya. Oke, dan kita akan mulai dengan berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Di ruang virtual ini dalam hati saja ya, berdoa dipersilakan. Cukup? Oke, dalam pertemuan kali ini teman-teman terdapat capaian pembelajaran mata kuliah komunikasi massa, di antaranya adalah hard skill dan soft skill, tentunya kemampuan yang ditunjukkan mahasiswa dalam memahami konsep real komunikasi massa sangat diperlukan. Kemudian soft skill-nya, Bapak selaku dosen pengampu meminta teman-teman tetap menjunjung tinggi etika dan moral, kemudian bisa bekerja sama dan berdiskusi dalam ruang-ruang yang sudah disediakan. Lalu teman-teman memiliki kemampuan merencanakan memimpin pembelajaran secara mandiri. Itu ya. Jadi capaian pembelajaran pada pertemuan kali ini, khususnya mata kuliah komunikasi massa adalah hard skill dan soft skill-nya sudah saya bacakan. Oke, teman-teman, kita mulai. Membicarakan sebuah teori itu sangat luar biasa padat. Kalau kata orang zaman sekarang adalah daging gitu ya. Namun kita harus belajar dulu tentang pembeda teori. Di sini pembeda teori dikenal atau kita berkenalan dengan tulisan dari Stanley Baran dan Dennis dari bukunya Mass Communication Theory Foundation, Ferment and Future. Ada ontologi, epistemologi, aksiologi, dan tujuan. Nah, Bapak ingin mengenalkan terkait ontologi. Ontologi itu memiliki pengertian tentang hakikat dari realitas. Jadi teori dibangun itu berdasarkan objeknya atau ontologinya. Beda halnya dengan epistemologi. Epistemologi itu bagaimana sebuah ilmu pengetahuan tercipta dan dikembangkan. Jadi dasar dari pembentukan teori adalah dari sains, gitu ya. Jadi dari objek, dari sains. Beda lagi dengan aksiologi. Aksiologi adalah pranilai yang pantas dalam riset dan pembangunan teori. Jadi ketika teori itu dibuat, itu mempentingkan tentang pranilai. Nah, teori juga bisa dibuat dari tujuannya atau sesuatu yang ingin dicapai. Nah, berbicara tentang pembeda teori ini sangat penting karena komunikasi massa adalah sebuah proses. Oleh karenanya teorinya pasti beragam, gitu ya. Setidaknya ada sampai ya mungkin puluhan teori dari teori komunikasi dan komunikasi massa. Kita lanjut. Nah, ketika sudah belajar tentang pembedaan teori, walaupun nanti teman-teman bisa belajar lebih lanjut di studi pasca sarjana maupun doktoral sebenarnya, karena akan dibahas tentang ontologi aksio dan epistemologi secara mendalam. Kita lanjut ke perkembangan teori komunikasi massa. Jadi fase perkembangan teori komunikasi massa ini merupakan fase yang menunjukkan zaman ke zaman teori komunikasi massa itu dibuat atau dikembangkan. Nah, fase perkembangan teori komunikasi massa ini ada beberapa tradisi. Yang pertama adalah tradisi efek media. Jadi teori komunikasi massa itu dilihat dari efek medianya. Jadi teori-teori di dalam proses komunikasi massa yang terjadi adalah mempelajari mengenai efek atau pengaruh komunikasi massa dalam perkembangan dan liku-liku pada abad yang sudah terjadi. Jadi dia mengalami perubahan terus-menerus. Namun yang dipelajari atau sudut pandang teori ini mempelajari mengenai efek. Itulah yang disebut dengan tradisi efek media. Kemudian tradisi media dan masyarakat. Di sini teori-teori komunikasi massa itu dikenalkan dan dipelajari dari proses media dan masyarakat dalam peranannya di masyarakat. Nah, jadi teman-teman, di tradisi yang kedua ini adalah tidak hanya mempelajari tentang efek media yang ditimbulkan, tapi bagaimana media tersebut memproduksi sebuah konten, komunikasi, pesan, dan juga masyarakat yang menerima konten tersebut. Jadi ada dua sisi yang dinilai, tidak hanya satu sisi seperti tradisi efek media.
Kemudian tradisi pembuatan makna, ini yang paling advance, yaitu teori yang pelajari bahwa media dapat membuat makna dari simbol-simbol yang ditampilkan. Jadi, dalam tradisi pembuatan makna ini lebih advance ya, lebih beyond dari dua tradisi sebelumnya. Jadi, di mana pesan yang disampaikan itu kan tadi dari dua sisi, dari komunikator si media tersebut, kemudian dari komunikan si massa tersebut. Nah, tradisi pembuatan makna ini lebih advance-nya adalah dari pesan itu menimbulkan meaning dari simbol. Entah itu visualnya, gambarnya, bentuk gambarnya, atau audionya, dan yang menangkap masa ini juga memiliki interpretasi masing-masing atau tafsiran masing-masing. Nah, kenapa saya bilang advance? Karena meaning itu eh, sangat dekat dengan culture ya, budaya. Jadi makna tiap-tiap pesan yang disampaikan dalam budaya berbeda-beda itu memiliki arti yang berbeda-beda juga. Makanya saya bilang ini tradisi pembuatan makna adalah tradisi yang jauh dari dua tradisi sebelumnya. Oke, kita lanjut. Dalam bukunya, Miguel Dennis Miguel itu salah satu tokoh penting dalam proses komunikasi massa mengutarakan bahwa ketika sudah ada tiga tradisi yang membedakan dari sudut pandang tadi atau perkembangan teori komunikasi massa, maka kita perlu mengkategorisasikan lagi dari beberapa aspek. Nah, penjelasan singkat jenis teori ya. Tadi itu tradisinya, yang ini jenis. Yang pertama adalah jenis teori komunikasi massa, itu berhubungan dengan teori sosial ilmiah. Jadi sandarannya adalah penelitian empiris, teman-teman. Hipotesis dan metode dari efek komunikasi massa itu diuji secara sistematis dengan observasi yang objektif. Jadi ada teori-teori komunikasi massa, kategorisasinya itu berdasarkan teori sosial ilmiah. Kemudian teori kultural. Teori kultural yang sering diterapkan pada media visual seperti film, poster, dan foto, ini adalah teori-teori yang memiliki karakter yang beragam gitu ya. Jadi teori ini berangkat dari produk-produk komunikasi massa seperti film, poster, foto, buku, dan sebagainya dengan komponen inti yang dapat sangat imajinatif dan ideal. Jadi selain teori sosial ilmiah, ada juga teori yang kategorinya berdasarkan dari teori kultural. Kemudian ada juga kategorisasi teori normatif, di mana media seharusnya beroperasi sesuai dengan sistem nilai sosial tertentu. Jadi basisnya adalah value sosial atau nilai sosial. Hal ini tentu melibatkan ide tentang pengelolaan media untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencakup empat teori pers. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah teori normatif itu pasti tentang pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi media dan juga mencakup empat teori pers yang nanti lebih lanjut di mata kuliah jurnalistik tentunya teman-teman. Kemudian ada teori operasional. Mirip dengan teori normatif, namun ini lebih fokus pada aspek praktisnya. Tidak hanya membahas secara seharusnya media bekerja, tetapi juga tentang bagaimana media beroperasi untuk memenuhi kebutuhan spesifik. Itu ya. Cakupan teori ini ada pada teori periklanan dan teori perilaku konsumen. Jadi tidak hanya tentang normatifnya, kulturalnya, sosial ilmiahnya, tapi juga operasionalnya. Itu fokusnya pada aspek praktis. Kemudian teori common sense ini mengacu pada pemikiran setiap individu tentang komunikasi massa. Teori ini menjelaskan pandangan masing-masing orang mengenai kriteria media yang dianggap berkualitas. Jadi dari teori common sense ini harapannya adalah tiap individu itu mempelajari tentang proses komunikasi massa, namun dia menetapkan kriteria media yang dianggap berkualitas masing-masing individunya. Itulah klasifikasi teori komunikasi massa menurut Dennis McWell tahun 87, teman-teman. Baik, untuk materi hari ini saya akan coba membedah teorinya berdasarkan point of view-nya, tradisinya. Sehingga klasifikasi ini teman-teman harus mengetahui bahwa tiap-tiap proses komunikasi massa itu punya tipe teori yang berbeda-beda. Kita masuk ke tradisi pertama, teman-teman. Tamat datang di tradisi efek media, tradisi yang mempelajari tentang bagaimana efek media itu bekerja.
Di sini kita bertemu dengan teori yang cukup populer, yaitu Ballet teori atau jarum hypodermic needles. Pemahamannya adalah media massa dianggap memiliki kekuatan yang luar biasa. Jadi khalayak yang menerima pesan dari media itu tidak mampu membendung informasi yang disampaikan. Di sini posisinya adalah khalayak dianggap pasif, tidak mampu bereaksi kecuali hanya menerima begitu saja semua pesan yang disampaikan di media massa. Itu. Saking kuatnya media ini penggambarannya, teori ini dijuluki sebagai teori peluru atau balet teori, kemudian juga disebut sebagai jarum hipodemik atau jarum suntik karena kekuatan media yang cukup besar. Jadi kita nggak bisa apa-apa, kita hanya bisa menerima. Intinya itu. Jadi ketika kita melihat pesan sesuatu bahwa orang ganteng, orang cantik itu seperti ini bentuknya, kita pasif dan kita menerima oh dan kita mengamini. Nah, itulah balet teori. Sebagai sebuah contoh sederhana seperti itu. Masih dalam tradisi efek media, jika tadi efek media dianggap sangat luar biasa, unlimited, maka di sini ada kritikan dan pengembangan dari teori tersebut yang disebut sebagai teori efek terbatas media massa. Teori komunikasi massa yang menekankan pada kekuatan media untuk mengubah perilaku di beberapa dekade dan mendapat banyak kritikan dari teori sebelumnya. Jadi ini merupakan pengembangan. Nah, ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Carl Hoagland. Jadi dia meneliti tentang efek film militer bahwa proses komunikasi massa hanyalah melakukan transfer informasi pada khalayak dan tidak mengubah perilaku. Jadi hanya sebatas pada kognisi. Makanya efek medianya terbatas hanya pada taraf kognisi dan afeksi. Inilah menyebabkan lahirnya aliran baru yang disebut sebagai limited effect theory atau teori efek terbatas. Gitu ya. Jadi asumsi dari teori ini atau teori ini berangkat dari hipotesis bahwa penelitian-penelitian yang dibuktikan bahwa media itu memiliki efek yang kecil dalam mengubah perilaku. Gitu. Nah, masih dalam teori efek terbatas media massa, ditambahkan di tahun 60 melalui karya Klepper di Effect of Mass Communication, Klepper menyatakan bahwa proses komunikasi massa tidak langsung menuju pada ditimbulkannya efek tertentu. Jadi ada beberapa faktor yang melatar belakangnya, disebut sebagai mediating factor. Ini berarti bahwa media massa memang punya pengaruh, tapi bukanlah satu-satunya penyebab, karena ada faktor tadi ya. Faktornya apa sih? Faktornya itu adalah merujuk pada proses selektif berpikir manusia. Jadi manusia dianggap sudah mulai tidak pasif lagi, tapi ada keaktifan yang ditujukan dari proses selektif berpikirnya. Itu meliputi persepsi selektif, terpaan selektif, dan retensi atau penyimpanan atau memori yang terselektif juga. Nah, di sini teman-teman bisa memahami bahwa oh sudah mulai bergeser nih ketika media efeknya dalam satu tradisi yang sama dianggap unlimited atau tidak terbatas, maka di teori media massa mulai ada pembatasan. Hipotesisnya hanya pada kognisi dan afeksi tadi itu karena ada faktor-faktor luar yaitu audiens di sini dianggap memiliki proses selektif. Nah, pengembangan dari teori efek terbatas ini ada juga teori efek moderat media massa. Teori efek media moderat ini, efek moderat ini hasil penelitian juga teman-teman di tahun 70-an. Asumsi teori efek moderat ini adalah yang pertama, model efek terbatas terlalu mengecilkan pengaruh komunikasi massa. Jadi dapat kritikan ya. Ini berarti bahwa pada situasi tertentu komunikasi massa dapat mempunyai pengaruh yang penting. Kedua, pengaruh efek terbatas hanya melihat efek media pada tingkat sikap dan pendapat saja. Sedangkan sesungguhnya masih ada variabel lain yang dapat menjadi faktor pengaruh dan dampak dari media massa. Saya contohkan tentang efek moderat media massa. Efek di mana ketiga teori langsung bisa apa namanya
bersinggungan satu dengan lainnya. Misal, di sebuah daerah kita menerima pesan resmi dari pemerintah adanya peringatan tsunami terjadi 30 menit setelah gempa. Pesan kebencanaan tersebut atau komunikasi bencana tersebut menimbulkan tiga efek sekaligus. Yang pertama, kita akan menjadi pasif karena kita menerima. Tidak mungkin kita tidak menolak pesan tersebut karena itu adalah merupakan pesan kebencanaan tentang bencana tsunami. Yang kedua, terjadinya efek media terbatas. Di sana, manusia mulai berpikir apa yang harus dilakukan. Oke? Yang ketiga, dia akan melihat suasana lingkungan setelah melihat pesan tersebut. Nah, ini yang disebut sebagai variabel lain atau faktor pengaruh dan dampak dari media massa yang lain. Itu ya. Jadi tidak ketika ketika ada yang namanya emosi masuk ke sana, maka efek moderat media massa pun akan bekerja dengan stimulan. Itu ya. Jadi ketiganya rentetan, teman-teman. Nah, itulah suatu gambaran penting ketika kita menerima pesan yang tidak bisa kita tolak. Kemudian kita bisa menyeleksi, kita harus melakukan apa, dan kemudian eh, pengaruhnya tidak kecil, gitu ya. Jadi teman-teman, tradisi efek media ini adalah tradisi yang juga menuntut perkembangan zaman, begitu. Nah, masih di tradisi efek media, teori selanjutnya adalah spiral kebisuan atau spiral of silence. Spiral kebisuan dikembangkan oleh Elizabeth Newman. Teori ini berpendapat bahwa media memiliki efek yang sangat kuat dalam membentuk opini publik. Di teori spiral of silence ini, tiga karakteristik komunikasi massa dapat berpengaruh pada opini publik itu dilihat dari kumulasi atau accumulation, penimbunan, atau ubiquitas, ubiquity, kemudian keberadaan media yang selalu ada di mana-mana, dan konsonansi atau konsonan, atau biasa disebut sebagai penyesuaian antara apa yang disampaikan media massa dengan opini publik. Jadi teori spiral kebisuan ini udah teman-teman pelajari dari model-model komunikasi massa tentunya ya, karena teori ini sangat terkenal. Tapi perlu diingat bahwa pengaruh media terhadap pembentukan opini publik itu nyata ketika ada kumulasi, tertimbun, ada okuitas, kemudian keberadaan media yang ada di mana-mana, kemudian ada konsonansi, dan juga ada penyesuaian antara apa yang disampaikan media massa dengan opini publik. Sehingga di sini peran media sangat penting. Media berfungsi sebagai sumber informasi di mana orang-orang mencari distribusi opini publik. Media massa dapat mengaruhi spiral kebisuan dengan tiga cara. Perlu diingat ya, dan perlu dipahami. Satu, cara media mempengaruhi opini publik. Satu, media membentuk kesan-kesan tertentu tentang opini mana yang dominan. Jadi, adanya pesan yang terstruktur di mana itu dibentuk opini mana yang dominan dan opini mana yang non-dominan. Yang kedua, media membentuk kesan-kesan tertentu tentang opini yang sedang naik atau berkembang. Dan ketiga, media membentuk kesan tentang opini yang mutlak diperhatikan khalayak tanpa menampilkannya secara khusus. Itu. Istilah spiral kebisuan diberikan didasarkan pada logika bahwa istilah ya spiral kebisuan semakin tersebar opini yang dominan, sekali lagi ya, semakin tersebar opini yang dominan oleh media massa di dalam masyarakat, maka akan semakin senyap suara perseorangan yang bertentangan dengan opini mayoritas tersebut. Itulah teori spiral kebisuan. Itu. Misalkan kita akan menonton sebuah film. Film tersebut tidak bagus, biasa saja. Namun, media mempush kesan-kesan opini yang dominan bahwa film itu trending topik, film itu asli Indonesia, film itu segala macam. Kemudian eh, dinaikkan film itu dan orang-orang membicarakan. Lalu media membentuk kesan tentang opini yang mutlak diperhatikan khalayak dan menampilkannya dalam mungkin media sosial teman-teman dan sebagainya. Maka yang terjadi adalah pendapat perseorangan akan senyap dan yang bertentangan ya kalau bilang film itu tidak terlalu bagus atau biasa saja menjadi opini mayoritas bahwa film tersebut bagus. Sesederhana itu spiral kebisuan of teori dari Noel dan Newman.
Nah, contohnya begini teman-teman. Ketika kita menonton di televisi, ternyata di Spila Kebisuan itu saya harus tekankan di sini bahwa ini slide khusus ya untuk pembelajaran kita bersama. Ada loh efek media dari tayangan di televisi, dari teori-teori yang tadi kita pelajari. Dan ini harus teman-teman tahu ya, selain tayangan kekerasan, ada tayangan pornografi dan porno aksi. Itu sama-sama hebatnya, tapi kita fokus ke tayangan kekerasan di televisi. Yang pertama adalah katarsis atau tayangan kekerasan di media massa itu dapat digunakan sebagai mekanisme katarsis bagi penonton. Jadi penonton bisa melampiaskan fantasinya tentang kekerasan sehingga dia mengurangi perilaku kekerasan yang ada di realitas yang nyata atau di kehidupan yang nyata karena sudah ada pemberitaan tentang tayangan kekerasan tersebut. Jadi fantasinya terlepas. Nah, itulah yang menyebabkan penonton atau audiens dari yang melihat tayangan tersebut learning atau belajar. Tayangan kekerasan dapat dijadikan sebagai model belajar bagi penonton. Kebalikannya, ketika dia menjadi framing, itu tayangan kekerasan berlangsung terus-menerus dan ditonjolkan, jadi di-highlight terus, sehingga dapat memberikan dampak jangka panjang bagi penonton. Nah, ini yang bahaya. Kemudian ada arousal, itu membangkitkan perilaku kekerasan dalam diri penonton. Kemudian ada desensitization, menjadikan penonton tidak lagi sensitif atau peka terhadap perilaku kekerasan, lama-lama dianggap sebagai hal yang biasa. Ini juga bahaya, teman-teman ya. Jadi ketika kita menonton tayangan kekerasan, apakah itu kekerasan verbal, seksual, dan sebagainya, mohon maaf, dan lama-lama dianggap sebagai biasa itu membunuh yang namanya empati dan melahirkan sikap yang namanya near empati. Itu luar biasa kompleks ya, dan tidak boleh terjadi di masyarakat kita. Kemudian adalah fear, yaitu menimbulkan dampak dari ketakutan. Jadi eh, efek tayangan kekerasan di televisi itu menimbulkan ketakutan yang sangat nyata, gitu ya. Nah, kemudian kita beranjak ke tradisi yang kedua, yaitu tradisi media dan sosial masyarakat. Di sini kita berkenalan dengan teori kultivasi atau teori penanaman atau doktrinasi. Cultivation teori ini berasal dari penelitian Gardner tentang pola menonton televisi di Amerika Serikat. Itu ya. Penelitian Gardner ini menemukan bahwa rata-rata pendidik Amerika Serikat menonton televisi kurang lebih 4 sampai 5 jam sehari dari penelitian yang dilakukannya. Itu disebut lebih dari 5 jam disebut sebagai penonton berat atau heavy viewers. Jadi kalau kurang dari 4 sampai 5 jam itu disebut sebagai light viewers gitu ya. Nah, jadi efek dari seluruh terpaan terhadap pesan yang diproduksi inilah yang disebutkannya sebagai teori kultivasi, penanaman. Jadi ketika kita menonton televisi pada masa itu, televisi mengajarkan kita pandangan dunia secara umum, peran-peran umum, dan nilai-nilai yang umum. Nah, di kultivasi teori inilah, teman-teman, efek dan bagaimana media sebagai penyedia konten dan kita audiens sebagai penerima konten itu menerima teori ini. Itu ya. Kemudian, selanjutnya, penelitian Gardner ini berdasarkan perbandingan antara penonton berat dan penonton ringan televisi ya. Jadi hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan antara penonton ringan dan berat yang memberikan jawaban yang sangat berbeda tentang realitas yang dilihat di televisi. Semakin dia melihat tayangan yang diberikan atau pesan yang diberikan oleh media, maka semakin kuat juga responnya, gitu ya. Contohnya pada penelitian Gardner ini, eh, penonton berat itu apa ya lebih dilihat dari latar belakang pekerjaannya gitu teman. Semakin sibuk orang tersebut, semakin dia berkurang untuk menonton televisi dalam rentan waktu 4 sampai 5 jam. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjut. Di tradisi media dan sosial masyarakat dikenal dengan teori proses selektif. Ini point of view-nya lebih kepada audiens yang menerima. Jadi ketika kita mengkonsumsi media massa, ada juga yang dinamakan diversion. Kita mengkonsumsi media massa untuk melepaskan diri dari rutinitas masalah
dan sarana pelepasan emosi. Kemudian ada juga ketika kita mengkonsumsi media itu sebagai personal relationship, kegunaan sosial, persahabatan, dan menumbuhkan topik pembicaraan tertentu, apa yang sedang dibicarakan. Kemudian juga personal identity, menjadi referensi diri, eksplorasi realitas, dan penguatan nilai. Dan yang paling kelihatan dan sangat bertumbuh pada fungsi-fungsi media massa adalah surveillance, yaitu bentuk-bentuk pencarian informasi. Di teori proses selektif ini lebih kepada bagaimana masyarakat itu mengamini apa yang dilakukan terhadap medianya. Kemudian ada teori yang cukup terkenal, yaitu Uses and Gratification Theory. Pendekatan Uses and Gratification Theory ini menekankan bahwa dari riset komunikasi massa tentunya ya teman-teman ya, konsumen pesan atau audiens itu tidak begitu memperhatikan pesannya. Namun, lebih kepada menjawab dari pertanyaan risetnya, mengapa orang menggunakan media, sekali lagi ya, mengapa orang menggunakan media, tadi kan udah ada proses selektif. Nah, mungkin bisa tuh, mengapa orang menggunakan media, apakah surveillance, apakah relationship, apakah diversion, dan sebagainya, dan apa yang mereka gunakan untuk media. Ketika sudah tahu mereka menggunakan media, terus mereka ngapain? Itulah user gratification. Gitu. Nah, selanjutnya masih dari tradisi yang sama adalah ekspektasi value theory atau teori pengharapan nilai. Berbeda dengan UNG, user gratification, itu kerangka pemikiran teori ini adalah ketika Anda mengkonsumsi media, itu ditentukan oleh sikap Anda terhadap media. Gitu ya. Kepercayaan Anda tentang apa yang sesuatu medium dapat berikan kepada Anda dan evaluasi Anda tentang bahan tersebut. Sebagai contoh, kalau teman-teman nonton Netflix itu menyediakan hiburan, Anda sedang butuh hiburan, Anda senang dihibur, maka Anda mencari kepuasan terhadap kebutuhan hiburan dengan menyaksikan Netflix, gitu ya. Entah itu film dengan genre tertentu, film yang happening, film yang sedang viral dan sebagainya. Nah, dan pada sisi lainnya, Anda percaya bahwa Netflix itu menyediakan suatu pandangan hidup yang tak realistis. Dan Anda tak menyukai hal seperti ini, dan Anda menghindari untuk melihatnya. Jadi, tidak semua film di Netflix kalian tonton juga kan, gitu. Artinya, pengharapan nilai teman-teman ketika menonton Netflix, teman-teman terhibur dan mendapatkan nilai dari tontonan tersebut, tapi tidak semua ditonton, gitu ya. Karena ada kesukaan dari teman-teman, kemudian ada sikap Anda terhadap media yang diberikan atau konten yang diberikan. Itulah ekspektasi value teori atau pengharapan nilai. Selanjutnya adalah dependensi teori. Ini teori yang sejalan dengan uses and gratification. Teori ini memprediksikan bahwa kalian tergantung kepada informasi yang berasal dari media massa, kemudian kalayak juga memiliki ketergantungan yang tidak sama. Itu yang perlu digarisbawahi ya. Jadi masing-masing khalayak itu dependent. Ketergantungannya terhadap media itu beda-beda. Ada yang sangat suka mendengarkan musik saja tanpa melihat siapa penyanyinya atau video official musik tersebut. Ada juga yang suka menonton film dan itu hanya di bioskop, tidak di platform media berbayar. Kemudian ada juga yang senang membaca buku saja, bukan komik, manga, dan sebagainya. Itulah tradisi dependensi, tradisi media dan masyarakat sosial dari teori dependensi. Nah, selanjutnya teori agenda setting. Teori agenda setting ini pertama kali diketemukan oleh McCann dan Shaw dalam Public Opinion Quarterly tahun 1972. Judul bukunya atau judul karyanya adalah The Agenda Setting Function of Mass Media. Jadi kedua pakar tersebut mengemukakan bahwa jika media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka media akan mempengaruhi khalayak untuk menanggapnya penting. Sekali lagi ya, jika media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka media akan mempengaruhi khalayak untuk menganggapnya penting. Teori ini dilandasi oleh hasil studi mengenai pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 68. Lebih lanjut tentang teori ini bahwa
Besarnya pengaruh media dan kemampuannya untuk menceritakan isu-isu apa yang penting atau isu-isu atau individu yang dipilih media untuk dipublikasikan akhirnya menjadi isu dan individu yang dipikirkan dan dibicarakan oleh khalayak. Jadi media punya hak prerogatif untuk memilih nilai penting atau news value-nya yang penting yang mana untuk diceritakan, di storytellingkan, sehingga masyarakat akan memikirkan dan membicarakannya. Gitu ya. Nah, studi selanjutnya dari McCann dan Shaw ini menunjukkan bahwa ketika teori ini diaplikasikan, surat kabar dan televisi sama-sama mengaruhi agenda politik pada saya. Namun, ternyata surat kabar pada umumnya lebih efektif dalam menata agenda daripada televisi. Ya, karena dia kolomnya terbatas, rubriknya terbatas, dan agendanya bisa di-setting dengan sangat luar biasa. Kalau televisi, kita harus tahu jam tayang prime time, kemudian kita juga harus tahu jam menonton anak-anak, dan sebagainya, jadi lebih kompleks gitu ya. Intinya teori ini bicara bahwa meningkatnya nilai penting suatu topik pada media massa menyebabkan meningkatnya nilai penting topik tersebut pada khalayak. Jadi ketika massa meng-up, maka di saat yang bersamaan nilai penting topik tersebut juga up. Gitu teman-teman. Oke, kita masuk ke tradisi yang ketiga, tradisi pembuatan makna, yaitu teori analisis framing. Teori analisis framing dikembangkan oleh Goffman adalah teori mikro yang berfokus pada bagaimana individu belajar secara rutin memaknai dunia sosial mereka. Sehingga teori ini itu merupakan seperangkat pengharapan tertentu yang digunakan untuk memaknai situasi sosial dalam keadaan tertentu. Aplikasinya pada pemberitaan, teman-teman. Sedikit banyak dalam pemberitaan. Jadi yang mengakar pada konten berita yang menjadi representasi khalayak dalam melihatnya. Analisis framing ini teori yang ketika media menyediakan konten, meaningnya, ya, maknanya itu dia menyampaikan fakta tapi ada yang di frame atau dibingkai. Ketika sudah dibingkai, ada makna tertentu di dalamnya dari simbol-simbol yang disampaikan. Baju, pakaian, kemudian cara reporternya, perempuan atau laki-laki, kemudian cara dia membawakan konten tersebut atau berita, storytellingnya, gesturnya, dan sebagainya. Itulah teori analisis framing dari tradisi pembuatan makna. Kemudian teori difusi inovasi, umumnya ini aplikasi pada komunikasi massa yang utamanya berkaitan dengan proses adopsi inovasi, hal atau nilai-nilai baru. Ini melihat tentang kondisi perubahan sosial dan teknologi pada masyarakat ya, sehingga melahirkan kebutuhan yang dapat menggantikan metode lama dengan metode yang baru. Semua itu menyangkut komunikasi massa karena masih berada dalam taraf situasi di mana perubahan potensial bermula dari riset ilmiah, kebijaksanaan umum, jadi harus diterapkan oleh masyarakat. Jadi teman-teman, teori diffusi inovasi ini adalah penerapannya ada pada masyarakat ketika masyarakat itu berkembang, gitu, maupun masyarakat yang sudah maju. Contoh, tidak ada yang membayangkan ketika kita membuat konten, itu kita bisa mendapatkan honor dari konten tersebut, entah itu AdSense, entah itu perhitungannya dari viewers, entah itu dari like, komen, dan sebagainya. Sehingga dia menimbulkan inovasi pekerjaan yang tidak pernah ada sebelumnya. Makanya itu adalah teori difusi inovasi. Teori ini tentu di dalamnya mengamini bahwa konten-konten yang dibuat itu adalah konten-konten yang spesifik pada masanya. Ada storytelling yang sebelumnya tidak ada storytelling, hanya ada 5W1H. Yang tadinya pemberitaan online itu hanya 800 kata, dulunya itu sampai 1.500 kata dan sebagainya. Itulah tradisi pembuatan makna dari teori difusi inovasi. Kurang lebih seperti itu contohnya teman-teman. Nah, kemudian teori semiotika sosial dari tradisi pembuatan makna ini sangat-sangat terkenal. Semiotika itu termasuk juga tradisi di teori komunikasi. Jadi dalam perspektif komunikasi massa menyatukan metode dan kepercayaan para ahli teori budaya dengan para ahli teori kritis. Nah, dikenal dengan semiosis atau proses menafsirkan dan menggunakan tanda. Semiotika atau sistem pesan ini merupakan aktivitas di lingkungan sosial tertentu membentuk serta dibentuk oleh penafsiran yang kita temukan terhadap tanda. Tokohnya ada Peirce dan Roland Barthes.
Jadi dari mana objek, interpretan, dan juga apa namanya simbol itu bertemu dari segitiga makna itu. Ketika pesan disampaikan, misalnya sebuah gestur seperti ini, kemudian seperti ini, itu tandanya apa? Itulah teori semiotika sosial. Gitu ya. Sebagai sebuah contoh, ketika kita melihat senyuman reporter di media televisi, itu apakah dia benar-benar tersenyum atau tidak, itu kita tidak tahu. Padahal kondisinya sedang huru-hara di belakang. Nah, itulah teori semiotika sosial. Jadi itu teman-teman, ada beberapa buku yang kalian bisa baca. Yang terakhir, paling terakhir adalah teori pembelajaran sosial, ya, di tradisi pembuatan makna. Tadi bukunya itu biasanya Berto juga semiotika sosial juga ada. Teori pembelajaran sosial dari tradisi pembuatan makna adalah ini diaplikasikannya pada perilaku konsumen teman-teman. Walaupun awalnya menjadi bidang penelitian komunikasi massa ya, tapi teori ini menjelaskan, intinya menjelaskan bahwa pemilih bisa meniru apa yang mereka lihat di televisi melalui suatu proses observational learning atau pembelajaran hasil pengamatan. Contoh, kita ambil contoh sebuah anime gitu ya, atau manga gitu ya. Ketika kita mengkonsumsi tersebut, maka ada pembelajaran hasil pengamatan di situ. Kita jadi meniru, oh begini rasanya menjadi eh, Kapten Tsubasa misalkan. Oh begini rasanya menjadi tim dari satu manga terkenal gitu. Menggunakan bajunya, cosplay dan sebagainya. Itulah teori pembelajaran sosial. Begitu teman-teman. Oke ya, jadi intinya ada tiga tradisi pembuatan makna, tiga tradisi eh, teori komunikasi massa. Satu, tradisi efek media. Dua, tradisi sosial dan masyarakat. Tiga, tradisi pembuatan makna, di mana tiga tradisi tersebut banyak dan beragam teorinya. Rekapan ini saya buat untuk kalian dapat putar berkali-kali dan kalian juga bisa membaca referensi, e-book, jurnal, dan sebagainya. Tidaknya teori komunikasi massa Dennis McQuell, atau kemudian bukunya Malvin the Floor, Understanding Mass Communication, atau dari Prof. Onong itu radio teori dan praktek juga bisa, dan mau belajar komunikasi massa itu sangat menyenangkan teman-teman. Semoga teman-teman juga bisa mengambil manfaat dari pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih. Creative question, please kita ketemu di ruang-ruang diskusi lainnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya coba stop share ya teman-teman ya. Sampai bertemu lagi teman-teman. Salam sehat dan sukses selalu buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.